Oke, Nanda, apa nih yang bisa kita diskusiin hari ini? Sebenarnya kalau aku pribadi tuh, kepo sih, Kak. Kenapa Dari tuh? HR tuh kayak awal awal seleksi ya, kan ngelihatnya CV ya, sebenarnya tuh kayak CV yang model gimana sih yang dicari, soalnya aku pribadi tuh, dilema ya, maksudnya kayak makin ke sini tuh, Kak, kenapa lolosnya buat seleksi administrasi berkas itu makin susah. Terus kayak aku tuh kadang bingung kayak tiap hari tuh bukain CV, cuman kayak mau diubah yang model kayak gimana lagi gitu sih. Oke, Bingung gitu. menarik pertanyaannya ya. Ini ada Mhm, mungkin lumayan sering aku jawab, tapi ya sudut pandangnya ada yang berbeda, jadi penjelasannya berbeda. Jadi kayak gini ya Nanda ya, CV itu pada dasarnya ya gitu ya, harus bener cara bikinnya dan cara pakainya. Oke, cara bikin iya, tuh pastinya adalah semua pengalaman profesional kamu ya di masa lalu itu udah kamu masukin ke CV, intinya udah tertulis mhm, gitu kan. Baik yang sifatnya akademis maupun non akademis gitu. Ya mhm, pengalaman kerja, organisasi, magang, panitiaan mungkin gitu-gitu dan prestasi-prestasinya, skill-skill yang bisa kamu kuasai, yang sudah kamu kuasai maksudku gitu ya. Itu pastikan udah masuk dulu ke CV. Terlepas nanti CV-mu mau jadi desain kayak mau jadi RTS friendly kayak itu nanti dulu, oke? Pastikan itu mhm, informasinya ada dulu gitu. Nah, kalau kamu bisa menuliskannya dengan baik, aku anggap CV-mu itu sudah benar cara bikinnya. Nah, sekarang tinggal lihat cara pakainya, mhm, ya kan? Sekarang platform melamar kerja kan ada banyak tuh, gitu ya. Aku nggak tahu kamu iya, punya biasanya pakai apa aja. Harusnya kamu sadar bahwa ngirim lamaran lewat email perlakuannya beda dengan kalau kamu lewat Jobstreet misal. Lewat subscribe, Jobstreet harusnya beda kalau kamu dengan lewat LinkedIn. Beda lagi kalau kamu lewat website gitu. Jadi cara pakainya juga beda. mhm, Kok kesempatan sekarang kayaknya makin menurun. Aku nggak bisa bilang bahwa itu faktor utamanya hanya karena CV ya gitu. Kita iya, harus heeh, melihatnya dari banyak hal. Misal, kamu ngelamar kerja yang sesuai bidang apa enggak. Terus kamu tuh ngelamar kerjanya cuma di area sekitar deket kotamu apa seluruh Indonesia gitu kan. mhm, Terus habis itu terkait dengan preferensi yang lain gitu. Kamu mau kerjanya yang kayak gimana dan lain-lain gitu kan. Ada nggak jurusan-jurusan atau posisi-posisi yang kamu hindari misalkan yang nggak mau gitu gitu dan lain-lain gitu kan. Terus terkait dengan platform yang kamu gunain untuk lamar gimana, kamu ngelamar setiap hari itu rutin nggak gitu. Jangan-jangan hari ini lamar banyak besok enggak atau dapat seadanya, yang penting ada. Jangan-jangan kamu lamar kerja cuma di jam kerja doang, malam enggak gitu misalkan. Jangan-jangan kamu weekday aja, mhm, weekend enggak gitu. Hal semacam itulah gitu yang akhirnya bikin kamu stres. Kenapa? Ya karena kamu berfokusnya pada ini CV ku aku liatin lagi, mau apain lagi yang aku ubah. Mungkin bukan mhm, CV-nya, cara pakai CV-nya gitu. Mungkin bukan CV-nya dan cara pakai CV-nya, mungkin cara pakai platform dan lain-lain. Itu harus diuji yang kamu lakukan. Itu. Oh, iya aku rata-rata kok ngelamar kerja per hari cuma segini padahal infonya bisa lebih banyak gitu kan. Kan di luar sana banyak banget loh perusahaan yang misalkan nggak punya LinkedIn, tapi kamu nyarinya cuma di LinkedIn terus gitu. Atau di sana perusahaannya nggak punya website gitu kan, makanya ngirimnya lewat Gmail. Tapi mereka makanya kayak gitu. Jadi semuanya diuji dulu. Setelah itu dilakukan secara konsisten. Baru nanti kamu bisa menjudge lah, mengevaluasi sementara ya. Yang salah tuh di CV-ku, yang perlu aku curigai, ya kan? Atau di cara-cara aku pakai platform online itu, gitu. Nah, jadi secara gambaran tuh gitu ya, Nan ya. iya, Nanti Kak, di sesi detail aku jelasin gitu. Tapi dari mhm, sisi general itu gitu. Oke. Terus jadi di pikiran tuh harus bener cara bikinnya dan cara pakainya, jangan sampai salah satunya ada yang kurang, apalagi dua-duanya gitu kan. Lamar seadanya kalau lagi dapat banyak-banyak, kalau enggak. Padahal tadi misalkan kamu ada keterbatasan kayak gitu kan. Aku kebetulan cek jelas ya suaraku di sini jelas nggak? Cek. mhm, Oke, jadi gitu ya. Gitu ya iya, Nanda ya Kak, gitu. Jadi harus bener cara bikin dan cara pakainya gitu. Nanti dievaluasi, nanti aku tanya-tanya deh gitu. Sementara penjelasanku itu dulu. mhm, Gitu. Jadi jangan semuanya begitu nggak kurang panggilan yang disalahin CV-nya, nggak lolos ini yang salahin CV-nya, nggak semuanya langsung lari ke mhm, CV. Lari ke CV pun nggak serta merta cuma diedit isinya, mungkin cara makainya aja.
Heeh. gitu. Iya, Pak. Gitu. Oke. Iya. Apalagi yang kamu masih Eee, bingung nih? Terus kalau, kan dari cara make ya, Pak. Sebenarnya tuh kalau misalnya secara umum, kalau misal mau apply dari perusahaan satu ke perusahaan lain, itu kita tuh kayak perlu menyesuaikan CV kita gitu berarti, Pak? Maksudnya kita ubah-ubah atau emang kita punya satu aja yang secara umum bisa buat apply ke semua atau gimana ya, Jadi Pak? kayak gini ya, kalau definisi generalnya ya, umumnya ya, Mhm. idealnya adalah ya satu CV untuk satu lowongan yang spesifik, ya nggak sih? Gitu kan? Iya. Itu idealnya seperti itu ya. Ini ngomong kondisi ideal, ya kan? Kalau mau detail Mhm. seperti itu. Tapi kita lihat sendiri lowongan kerja. Lowongan kerja itu ada yang dia spesifik, butuh jurusan ini dengan spesifikasi seperti ini, kemampuannya ini, mampu ini, spesifik gitu. Kalau kamu ngincer satu lowongan spesifik ke spesifik yang lain, itu mungkin CV-mu ganti-ganti, paham nggak? Gitu. Mhm. Tapi kan ada lowongan yang sedikit longgar. Misalkan minimal S1 jurusan komunikasi, administrasi bisnis, psikologi, atau jurusan lain yang setara, misalkan gitu. Ini kan dari Mhm. pendidikan aja udah agak fleksibel, ya kan? Atau tulisnya minimal D3 atau S1 teknik, minimal D3 atau S1 MIPA, minimal D3 atau S1 Iya. sastra. Atau mungkin yang lebih longgar lagi, minimal SMK atau SMA gitu. Atau S1 semua jurusan. S1 D3 atau S1 semua jurusan. Ini kan longgar, ya, gitu. Nah, untuk loker-loker yang longgar, ngapain diganti-ganti? Paham nggak? Gitu Oh, kan? ya paham, Pak. Kan longgar, bener nggak? Kalau longgar, Mhm. artinya kan kamu cross jurusan nggak masalah. Ini dipakai logika aja ya. Mhm. Ya nggak? Berarti kan Iya. yang mungkin dibutuhkan sama dia, itu bukan hanya skill sesuai jurusanmu. Misalnya ada locker sales, dia minimal S1 semua jurusan gitu. Jurusanmu pertanian gitu, tapi sales Mhm. gitu kan. Apa iya harus Mhm. aku ganti ya yang hubungannya sama pertanian, aku singkir-singkirin. Dia nggak bisa sampai bersih banget kan gitu. Tapi dia Iya. cross. Jadi intinya pakai itu aja nggak apa. Yang penting apa? Ada yang kamu jabarkan. Jadi nulis pengalaman magang cuma nggak sekedar pernah magang di breakdown gitu kan. Pernah freelance, pernah part time, jangan cuma sekedar nama perusahaan, periode, terus kamu sebagai apa. Nggak gitu, ada penjelasan tanggung jawab di dalamnya gitu. Biasanya kalau yang cross seperti itu dia eh, tidak melihat kecocokan hanya dari sekedar kamu pernah jadi teller, cocok jadi teller gitu enggak, bukan cuma jadi jabatan. Tapi kegiatan kamu di dalamnya menghasilkan kemampuan teknis apa Mhm. ya, bisa mengoperasikan tools apa dan termasuk soft skill apa. Nah, inilah yang akhirnya tadi di awal aku bilang bahwa idealnya memang CV itu diubah-ubah, tapi kamu akan menemukan loker yang bisa kamu lamar tanpa perlu ubah-ubah banyak di CV. Itu tadi loker yang longgar gitu. Oh, Paling ya di surat lamaran sama lampirannya paling gitu. Ya kan? Gitu. iya. Gitu. Nah, sekarang buktinya misal kau pakai Jobstreet tuh. Jobstreet kan upload CV tuh. Mhm. Apakah kamu akan upload CV, ngeklik satu, upload lagi, ngeklik Mmm. satu gitu. Habis waktumu kayak begitu. Karena kamu Iya. bisa menemukan banyak sekali loker dan di antara yang banyak itu setelah kamu filter ya masih banyak juga yang longgar, begitupun LinkedIn dan lain-lain gitu. Sehingga tadi definisi itu memang ideal, tapi kalau mau kerja smart caranya seperti itu. Gitu. Bukan dengan alasan kamu nggak paham, enggak. Tapi tadi lokernya ada kelonggaran kok, kamu juga kasih kelonggaran. Makanya di breakdown, semua pengalaman kamu di breakdown yang prioritas. Nanti aku jelasin maksudnya di breakdownnya gimana. Ya, biar nggak Mhm. kehabisan waktu buat edit gitu. Jadi kalau kalimatnya apakah harus selalu, jawabannya akhirnya tidak harus selalu. Penjelasannya seperti tadi gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau nge-follow up ke recruiter kalau udah lama nggak ada kabar itu sopannya gimana sih, Pak? Kayak Maksudnya gini, ya, aku tahu maksudmu. Ini terkait dengan lamaran, kayak interview, kayak gitu ya. heeh. Follow up itu gimana? Nomor satu, jangan pernah takut untuk nanya selama ada kesempatan nanya. Contoh, kamu kan lagi interview, ya kan? Mhm. Dikasih pertanyaan macam-macam, terus di akhir ada pertanyaan enggak, udah kamu tanyain, tapi di dalam situ kamu juga boleh nanya gitu. Bu, mohon informasi terkait gitu ya.
proses di tahap selanjutnya bagaimana ya? Oh iya, nanti akan kami hubungi. Berapa lama ya Bu ya rata-rata? Paling 1 sampai 2 minggu nanti kami hubungi. Baik Bu, mohon izin ya Bu untuk saya follow up. Nanti saya izin ngechat Ibu atau menanyakan terkait hal tersebut 2 minggu lagi gitu. Pastikan nanya-nanya kayak gitu. Jadi jangan waktu di interview tatap muka langsung nih sama orang yang nggak nanya, waktu pulang bingung. Nanya sama orang lain, aku boleh follow up nggak ya? Gitu. Selama ada kesempatan nanya, nanya dulu. Gitu. Tapi kalau memang di dalamnya tidak ada kesempatan untuk nanya, gitu, kamu berhak untuk nanya. Gitu. Tanpa perlu memikirkan mau dibalas apa enggak. Gitu. Jangan bingung sama porsimu tuh nanya gitu ya. Itu porsimu tuh. Urusan di read, dibaca, dibalas enggak, urusan mereka. Paham nggak? Gitu. Cara nanyanya ya gimana ya? Kan pakai bahasa sopan aja kayak biasa gitu. Gitu. Permohonan informasi misalkan kayak gitu kalau di email kan. Gitu. Ya udah bahasanya kayak kamu bahas ngirim-ngirim email gitu loh. Gitu. Misalkan berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui Ibu setelah proses interview pada saat tanggal sekian gitu. Gitu. Bahwa akan ada update itu maksimal 2 minggu sejak tes tersebut. Mohon informasi Bu gitu. Terkait dengan progres lamaran saya gitu, atas informasi diberikan saya ucapkan terima kasih gitu dan lain-lain. Jadi intinya boleh, bahasa simpelnya itu gitu, boleh gitu. Mau dikasih tahu apa enggak, nanya. Pokoknya ada kesempatan di awal nanya, mending nanya biar jelas kapan aku bisa follow upnya via apa, ke siapa aku follow up gitu. Itu di awal tuh kalau bisa kamu nanya seperti itu. Tapi kalau enggak, ya berarti tadi kamu berhak aja gitu. Bedanya kan kalau cuma berhak kan ya udah itu inisiatifmu. Tapi kalau begitu ada kesempatan makanya langsung dipastikan. Oke, follow up-nya tanggal sekian, ngubungin dia melalui WA. Follow up-nya tanggal sekian, ngubungin dia melalui email misalnya gitu. Kan jelas. Nah, yang jelas seperti itu, lihat dulu konteksnya. Kamu ada sebelumnya ada kesempatan untuk nanya langsung nggak ke beliaunya. Mohon izin makan follow up gitu. Ya Bu, baik nanti saya izin untuk follow up secara berkala ya Bu ya. Mungkin 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi gitu. Oh ya, udah gitu. Jadi ikutin arahan. Gitu ceritanya ya. Aku nggak tahu yang kamu Iya. maksud dulu nih karena general ya gitu. Udah ada arahan belum? Kalau ada arahan ya diikutin, kalau nggak ada arahan ya punya inisiatif kayak gitu nggak masalah gitu. Oke, nah aman Bu. Sama ini sih Pak, Apalagi Nan? sama ini sih Pak, kan saya tuh teknik ya Pak, jurusan saya tuh teknik. Sebenarnya gimana sih caranya kayak first impression recruiter itu supaya kayak kalau kita misal mau ngelamar pekerjaannya lintas ya Pak, non teknik itu Apa misalnya? kita butuh skill apa sih maksudnya yang dibutuhin? Kayak misal admin, gitu kayak kita tuh harus menonjolkan apa? Pernah browsing nggak kualifikasi seorang staf admin apa gitu? Ya nggak banyak sih Pak. Setahu saya ya Pak, yang saya tahu dari loker-loker kebanyakan Microsoft gitu kan Pak. Terus habis itu biasanya kalau yang itu tuh ada kayak yang spesifik itu biasanya kan kalau yang saya nggak bisa masuk ya Pak, dari background saya kan biasanya kayak harus punya apa sertifikasi pajak atau apa gitu kan, itu jelas saya nggak bisa ya. Cuman kalau yang secara umum itu kan masih bisa. Cuman saya kan pernah nyoba ya Pak, bareng-bareng daftar sama teman saya. Cuman emang beda background. Teman saya itu jurusannya akuntansi. Daftar itu bareng. Terus habis itu yang lolos itu dia, maksudnya lolos seleksi admin ya Pak. Lolos seleksi berkas itu dia. Padahal itu di kualifikasinya itu tertera itu S1 dari semua jurusan. Itu sih Pak. Oke. Kayak yang first impression yang dilihat itu apa? Skill yang maksudnya yang harus ditonjolkan apa di CV yang saya kirimkan itu kayak saya embel-embel. Maksudnya kan kalau saya bikin CV kan selama ini kan kalau saya mau misalkan daftar yang linear sama jurusan saya, itu kan di deskripsi pendidikan itu di bawahnya tuh kayak biasanya saya kasih kayak keterangan saya pernah belajar apa aja gitu kan Pak. Kayak misal bahasa asing, terus elektro dapat apa aja, itu apa perlu dihilangin atau gimana ya Pak? Oke, aku jelasin ya. Pada saat
ini aku penjelasan pakai dua sudut pandang. Satu adalah kamu sebagai seorang individu, ya. Kamu sebagai seorang individu. Pada saat kamu pengen lintas jurusan, gitu ya, sadari dulu, baca lagi, gitu. Jangan cuma baca dari loker yang dibuka, karena kualifikasi yang ditulis di loker itu cuma sebagian. Ada kamu cocok semua sama yang ditulis belum tentu keterima, gitu. Kualifikasi, makanya ada namanya kualifikasi umum, caranya browsing, iseng browsing gitu. Kualifikasi seorang staf admin, dia harus punya sifat apa, soft skill-nya gitu kan. Terus kemampuan teknisnya apa, kemampuan penunjangnya apa gitu, browsing gitu. Tinggal browsing gampang kok gitu. Kan ada banyak tuh yang bikin artikel-artikel itu. Dibaca semua, akhirnya nanti kamu akan ada garis merah, benang merah bahwa oh, seorang admin itu harus punya ini. Tadi misalkan kamu ngomong ada kata kunci Microsoft Office. Berarti kata Microsoft Office itu harus muncul di CV-mu dan ditonjolkan gitu. Bisa fungsi apa aja, misalkan Office-nya yang Excel. Bisa apa aja kamu fungsi-fungsinya yang ada di Excel dan lain-lain. Begitupun ini kalau mau cross ke bidang yang lain, kamu harus browsing dulu gitu. Karena kan kamu yang dari bidang lain harus kelihatan setara gitu kan. Aku bisa ini gitu. Gitu. Itu yang pertama ya gitu. Yang kedua adalah cari loker yang memang benar-benar jelas ya, bisa cross jurusan, ya kan? Gitu. Oke, kayak gitu. Terus yang ketiga adalah balik lagi. Hanya karena kamu cocok di semua kualifikasi ini, semua masuk, belum tentu kamu serta-merta diterima. Orang yang nggak yang dipenuhi cuma sedikit aja boleh nyoba kok gitu. Dan belum tentu tidak diterima gitu. Sehingga dicoba. Tapi kan saya kan lokernya semua jurusan, saya sama teman saya juga ngirim gitu. Tapi kok saya nggak lolos loh. Walaupun semua jurusan kan tetap kita nyari dari yang tercocok ya, daripada yang dari yang kalian yang nggak cocok ini kan, dalam tanda kutip kan semua jurusan. Gitu. Jadi kamu harus memandang dirimu sebagai seorang individu yang mampu menuliskan kemampuan gitu ya, untuk dipamerkan ke lowongan yang beda jurusan. Ya, di sisi lain kamu juga harus cek. Oke, Nanda, jadi aku ulang sekali lagi ya masalah sinyal ini. Jadi intinya adalah kamu harus sadar bahwa kamu mampu menuliskannya dengan benar sebagai orang yang ingin memamerkan bahwa walaupun saya beda jurusan, saya juga mampu seperti itu, gitu kan. Tapi di sisi lain kamu juga harus sadar bahwa kamu tuh bukan satu-satunya kandidat, gitu. Aku bakal nyari yang terbaik dari yang baik-baik, ibaratnya gitu. Gitu. Sehingga tadi gitu, namanya kamu mau melintas jurusan ya kamu harus berani pasang badan berkompetisi gitu kan. Akhirnya apa? Tidak hanya sekedar berani ngirim. Begitu kamu ngelihat, saya ini nggak bisa, oke, saya belajar sendiri dulu. Ini saya kurang bagus, saya ikut training dulu, ikut webinar dulu, biar makin banyak bisa ditonjoli di dalamnya gitu. Sambil nyari loker yang tadi fleksibel, sambil semua info-infonya tadi udah kamu masukin ke CV, sambil kamu juga menghebatkan diri gitu. Jadi CV kamu tuh warnanya, istilah-istilahnya tuh bukan cuma istilah-istilah di teknik gitu, tapi istilah-istilah yang memang misalkan cocok soal administrasi gitu kan. Nah, caranya itu nggak harus ikut training sertifikasi, mungkin magang ya, mungkin ikut webinar ini itu, atau belajar sendiri apa gitu. Sehingga istilah-istilah kata kunci yang ada di CV itu ya yang sesuai dengan hal tersebut gitu. Tinggal nanti kamu perbanyak lagi cari info lokernya gitu ya, Nan. Gitu. Itu bisa tuh, pasti bisa seperti itu. Aku termasuk contoh orang yang lintas jurusan gitu. Jurusanku fisika. Fisika aku langsung ke industri keuangan. Gitu. Habis itu ke apa namanya? Ya rada ke startup gitu sih, ke online travel agent gitu. Soal hotel operation gitu. Habis itu pindah lagi ke transportasi. Habis itu pindah lagi ke digital marketing. Nggak nyambung semua. Tapi di luar itu aku ngurangin waktu tidurku buat belajar. Gitu. Di situ aku ngurangin waktu tidurku buat nyari loker yang bener-bener cocok. Aku branding juga. Kamu punya LinkedIn jangan sekedar punya, dicek. Udah lengkap belum? Jangan-jangan kamu punya LinkedIn isinya cuma sedikit, jarang dipakai. Temannya cuma dikit, gitu. Nggak pernah koneksi, nggak pernah nyapa temen.
Kamu kalau gitu memperlakukan LinkedIn sebagai ya sama kayak Jobstreet atau platform yang lain, cari kerja, lamar, cari kerja, lamar. Itu banyak HR, kamu bisa bangun apa namanya? Kedekatan, ajak ngobrol gitu. Terus bangun kedekatan, terus habis itu cari-cari info dan lain-lain gitu. Gitu. Nah, itu harus kamu lakukan. Kalau enggak ya lama-lama kamu akan tenggelam sama orang-orang yang melakukan itu. Gitu kan? Gitu sih bahasaku sih gitu. Nanti bisa sih detail aku jelasin lah gitu. Mm-mm. Ada lagi nggak yang sifatnya general lagi? Enggak sih Pak, kayaknya udah Udah cukup? bingung. Ya Oke. udah. Oke, sekarang aku masuk ke sesi yang detail ya. Mm-mm.